Oke, jadi saya ulangi bahwa karena HTML ini adalah bahasa, maka HTML memiliki struktur ya. Sama halnya di bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Nah, begitupun dengan HTML nanti ada strukturnya. Kenapa dia dikatakan sebagai sebuah bahasa. Nah, itu yang akan kita pelajari di bagian HTML ini. Nah, kita review tadi, kita sudah belajar tentang pemrogram web dan komponen penyusunnya. Nah, website atau World Wide Web, kalau adik-adik pernah melihat di internet atau mengakses di internet itu www.google.com, www.facebook.com. Apa itu www? www itu singkatan dari World Wide Web atau biasa disebut dengan eh, web ya. Secara singkatnya itu kita sebut web, tapi kalau mau sebut lengkap World Wide Web. Nah, merupakan suatu dokumen di dalam bentuk hypertext markup language. Jadi web itu sebenarnya dokumen, tapi dokumennya berbentuk HTML, hypertext markup language, yaitu suatu layanan yang diberikan kepada pengguna komputer untuk memperoleh informasi. Nah, seperti yang disebutkan tadi ya oleh eh, Juwita, untuk memberi informasi dan berinteraksi dan terhubung ke internet. Lalu tag dasar dan struktur dasar HTML. Jadi di HTML itu sendiri kita akan mengenal istilah tag. Tag inilah nanti yang berfungsi sebagai struktur dari HTML-nya. Secara garis besar, di perkuliahan kita itu akan mempelajari tiga hal untuk di client side-nya ya, sebelum UTS. Ada HTML-nya, tadi juga sudah dilihat ada materi CSS dan ada materi JavaScript. Nah, apa bedanya ketiga hal ini? Kenapa kita perlu belajar? Yang pertama, kenapa kita perlu belajar HTML? Karena ini adalah kerangkanya. Layaknya seperti manusia, manusia itu tidak bisa berdiri tegap kalau tidak ada kerangkanya, tidak ada tulang-tulangnya. Begitupun dengan eh, website ya, HTML itu adalah kerangkanya atau strukturnya. Nanti CSS itu eh, ini, misalnya dari halaman kerangka ini atau ada seorang manusia, ada seorang manusia yang badannya sudah jadi, lalu bagaimana supaya terlihat lebih indah? Maka digunakanlah CSS. Di CSS ini nanti kita bisa memberi warna, bisa memberikan efek-efek ya seperti itu, sehingga websitenya akan terlihat lebih berwarna atau lebih indah. Nah, di JavaScript ini akan eh, sangat berkaitan dengan behavior atau kebiasaan dari suatu website. Jadi adik-adik nanti misalnya mau membuat website yang memiliki animasi. Nah, itu bisa menggunakan JavaScript. Analoginya seperti ini. Yang website tadi ya, yang orang yang sudah indah, yang sudah pakai baju, sudah pakai topi, dan lain-lain, misalnya kita mau buat berlari atau berjalan, maka itu menggunakan JavaScript. Jadi dengan adanya bantuan JavaScript, website kita itu akan terlihat lebih dinamis secara visual atau ada efek-efek animasi, bisa seperti itu. Oke, di sini saya coba contohkan. Browsernya sudah kelihatan.
Kalau bisa dilihat di sini ya, ada satu website detik.com, ini adalah website berita. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa di sini sudah ada komponen HTML-nya, sudah ada komponen JavaScript-nya maupun CSS-nya. Nah, kenapa misalnya di sini ada menu lalu background-nya warna biru? Nah, itu karena ada komponen CSS di dalamnya. Kenapa misalnya ini saya klik lalu muncul pop-up seperti ini? Karena ada JavaScript di dalamnya, seperti itu. Kata Bapak, Ya, masih PPT apa yang kelihatan di share screen? sekarang sudah kelihatan? Iya, Pak, sudah. Oke, jadi saya ulangi, di sini ada detik.com. Nah, di detik.com ini ada 3 komponen yang digunakan. Ada HTML-nya, dari HTML lah nanti kita akan membangun, misalnya di sini ada susunan menu di atasnya, lalu ada susunan gambar di sini, lalu ada list-list berita di sini. Nah, itu kita bentuk kerangkanya di HTML. Lalu eh, CSS nanti akan memperindah. Contohnya di sini kan menunya itu latar belakangnya warna biru ya. Nah, ini karena ada pengaruh CSS di situ. Sehingga eh, yang tadinya awalnya polos putih, kita berikan warna biru latar belakangnya, maka berubahlah seperti ini. Nah, lalu JavaScript nanti di mana? Misalnya kita mau membuat efek animasi. Nah, seperti ini ya. Kalau saya klik ini, muncul eh, pop-up seperti ini. Itu masuk ke JavaScript. Ataupun misalnya saya klik di sini, menunya, muncul ini, pop-up juga seperti ini list menunya. Nah, itu nanti JavaScript. Artinya dengan JavaScript, kita bisa membuat lebih dinamis visualnya atau ada animasi-animasi. Ketika misalnya kita klik seperti ini tombol, maka kita juga bisa melakukan aksi itu menggunakan bantuan JavaScript. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau mau lihat struktur HTML dari halaman detik.com ini, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita coba klik kanan, lalu nanti di sini ada view page source ya. Kalau ini kita buka, nah adik-adik akan lihat ini ada HTML, ada head, ada script, dan inilah semua isinya di dalam ya. Jadi inilah yang dinamakan HTML atau Hypertext Markup Language, bahasa markah. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita mau baca ini ya agak pusing ya karena bentuknya terlalu panjang seperti ini. Tapi kalau sudah dikonversi ke dalam format yang dimengerti oleh web browser, hasilnya menjadi seperti ini, lebih indah. Jadi ketika nanti adik-adik membuat website, maka adik-adik akan mendefinisikan setiap bahasa yang ada di HTML di sini. Ya, kurang lebih begini nanti. Lalu ini nanti akan dikonversi menjadi bentuk seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami. Bisa, Pak. Oke, kalau begitu saya kembali dulu ke PPT-nya. Nah, setelah mengetahui ketiga komponen ini, kita lihat dulu ciri-ciri dari HTML. Hypertext Markup Language merupakan bahasa yang digunakan untuk membangun halaman website. Lalu HTML merupakan bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Jadi seluruh orang di dunia ketika ingin membuat halaman website pasti menggunakan HTML karena itu adalah standar ya. Memang ada banyak bahasa pemrograman di web, salah satunya itu adalah PHP yang bisa kita gunakan nanti. Python juga bisa, Java juga bisa. Namun untuk menampilkan halaman webnya, bahasa apapun itu, pasti kita akan menggunakan HTML. Sehingga dalam pemrograman web,
HTML merupakan satu hal yang wajib kita tahu. Lalu yang kedua, HTML mendeskripsikan struktur dari halaman web menggunakan markup. Markup inilah tadi yang kode-kode itu ya, ada tag-tagnya. Selanjutnya, elemen-elemen HTML adalah blok-blok yang membangun halaman HTML. Nanti kita lihat seperti apa bloknya. Lalu elemen-elemen HTML direpresentasikan melalui tag. Web browser tidak menampilkan tag HTML, tetapi menggunakannya untuk merender konten halaman web. Jadi kalau adik-adik lihat tadi di sini, kalau lihat di sini tadi ya, nah ini kan ada misalnya di bagian atas ada title ya, title.detik.com. Nah, tag title ini namanya tag yang ada buka kurung seperti ini, lalu ada penutupnya di sini title. Nah, itu adalah salah satu jenis tag. Ada tag HTML di sini, ada tag head, ada tag link. Nah, kalau kita lihat tag title ini di-render atau dikonversi ke dalam bentuk visual. Oleh karena itu, ketika saya buka di sini halamannya, lalu saya arahkan ke atas sini, maka nanti akan ada muncul title-nya ya. Nah, ini informasi berita terkini dan terbaru hari ini. Nah, itu fungsinya title tadi. Nanti kita akan pelajari satu persatu seperti apa tag-tag dasar sehingga bisa membentuk satu halaman HTML. Nah, ini dia adalah struktur dasar dari sebuah halaman HTML. Yang pertama tadi kita lihat paling atas itu ada tag yang namanya HTML. Setiap tag itu, tag standar biasanya ada pembuka dan penutupnya. Contohnya seperti ini. HTML di sini pembukanya dan HTML di sini penutupnya. Penutupnya itu nanti kita menggunakan tanda slash ya, slash HTML. Lalu di dalamnya ini ada head lagi, pembukanya adalah ini, lalu tag penutupnya head seperti ini. Di dalam head itu kita bisa memberikan informasi baik itu title, kalau ada nanti CSS kita bisa tambahkan di dalam head juga. Kalau ada JavaScript bisa juga kita tambahkan lewat ini di dalamnya head. Lalu body. Nah, body inilah ada di sini kita akan menyimpan atau menampilkan semua informasi di website. Jadi semua teks yang tampil tadi di sini, ini semua teks yang ada di sini itu berasal dari tag body. Jadi di sini semua tag yang ada di sini tadi ya, semua konten yang ada di sini tuh berasal dari tag body. Jadi kalau saya cari di sini body, nah ini dia body. Body di sini. Nah, berarti mulai dari sini, inilah semua yang tampil di dalam website kita. Nah, body-nya tadi di atas, lalu penutupnya itu ada di paling bawah di sini. Ini. Ini kalau saya scroll ke bawah sudah tidak ada lagi ini penutupnya body. Jadi di antara body tersebut semua kontennya nanti muncul di sini. Ini ya. Struktur dasarnya seperti itu sudah kita bahas tadi. Lalu tag HTML itu bentuknya seperti ini. Tadi ada kurung seperti ini lebih kecil ya. Lalu kurung lebih besar seperti ini. Tanda lebih kecil dari, lebih besar dari. Nah, contohnya ini tag body.
Penulisannya seperti ini, ada tag pembuka dan penutup, lalu isinya ini adalah value-nya atau nilainya. Seperti apa struktur dari tag itu sendiri? Jadi kalau kita lihat tadi ini adalah struktur dasarnya, ini namanya tag-nya. Tetapi di dalam tag ini ada eh, kita bisa memberikan atribut-atribut lagi. Contohnya di sini ada kelas, lalu ada value-nya text. Jadi P di sini termasuk ke dalam opening tag, lalu di sini closing tag, dan di sini adalah kontennya. Dan di sini nggak usah bingung dulu karena nanti ketika kita coba langsung pasti akan mengerti. Karena itu sebenarnya sederhana. Termasuk di sini. Ini adalah tag untuk paragraf. Di paragraf kan biasanya kalau adik-adik coba di Word ada perataan teksnya mau rata kiri, rata tengah, kanan, atau justify. Nah, itu kita bisa lakukan juga di sini, di HTML. Misalnya di sini align-nya kita berikan center, artinya teksnya nanti itu kita mau letakkan di tengah halaman website. Nah, ini contohnya. Elemen dasar ada namanya heading. Heading itu kita gunakan nanti untuk judul, lalu ada paragraf untuk menuliskan teks ya. Ada garis horizontal ketika kita mau membuat satu garis panjang di sepanjang halaman web. Kita bisa juga menuliskan komentar. Nah, di komentar ini biasanya tidak ditampilkan di halaman website. Komentar itu biasanya hanya digunakan untuk penanda, untuk menjelaskan satu kode tertentu. Sama halnya di bahasa pemrograman yang lain, di C++, di Java, di Python, itu kan kita bisa memungkinkan memberikan komentar ya, dan komentarnya itu tidak dieksekusi. Ini ada contoh-contoh tag, ada link. Link itu ketika kita eh, apa mau mengakses suatu halaman tertentu, kita mau mengarahkan ke halaman tertentu, ya biasanya kita butuh link atau hyperlink ya. Itu tag-nya ada di sini contohnya. Kita bisa juga membuat gambar di sini, namanya tag img, lalu ada contoh lain. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh simulasi ini ya, praktikum halaman websitenya, kita lihat dulu. Ini ada project recommendation. Di sini ada contoh 40 project, ide project yang nanti adik-adik bisa gunakan sebagai ide tugas akhir projectnya, project UAS-nya. Nah, sebenarnya di sini itu masih sedikit. Kalau di dunia nyata, di realnya itu sangat banyak sekali, bahkan mungkin ratusan ribuan itu kita bisa buat banyak ide aplikasi. Contohnya ada kuis, ada aplikasi catatan, atau aplikasi eh, misalnya ada yang mau bikin Instagram, cloningnya Instagram bisa juga. Ada yang mau bikin WhatsApp, ya bisa juga. Mau bikin eh, e-commerce, bisa juga. Misalnya websitenya namanya Juwita Shop. Nah, itu bisa. Seperti itu ya. Untuk proyeknya ini nanti sembari eh, berjalan, boleh sambil dipikirkan ide-idenya. Nah, itu untuk pengantarnya. Sekarang saya perlihatkan dulu cara kerjanya dari HTML. Karena adik-adik tadi kan sudah mengetahui ya, sudah menyimak bahwa di dalam HTML itu ada tag. Nah, saya mau tunjukkan langsung seperti apa tag yang dimaksud.
Silakan di sini diperhatikan. Nah, nanti ketika menjalankan kode editor, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Apakah jelas kelihatan? Jelas, Iya, Pak. Pak. Ya, ini saya coba besarkan. Nah, ini saya buat satu folder kosong di Visual Studio Code-nya. Di sini kita coba bikin satu file baru. Kita bikin eh, contoh filenya seperti ini, latihan. Nah, ciri dari HTML itu adalah menggunakan ekstensi .html. Jadi kita berikan ekstensi .html seperti ini. Nah, ini sekarang kita sudah buat satu file HTML. Apa isinya? Isinya tadi itu ada tag yang namanya HTML seperti ini ya. Lalu ada penutupnya HTML. Lalu dalamnya tadi itu ada head. Lalu ada penutupnya juga head seperti ini. Nanti dalamnya ini kita bisa letakkan apa saja. Setelah head itu ada body. Seperti ini. Nah, di dalamnya body ini kita akan meletakkan semua eh, konten dari website kita. Atau dari halaman situs kita ya. Nah, di sini adalah kontennya. Di sini head-nya tadi itu kita bisa buat seperti ini. Title-nya. Nah, ini misalnya judul. Nah, inilah secara sederhana inilah satu struktur dasar yang lengkap ya dari halaman HTML. Nah, kalau adik-adik pakai Visual Studio Code itu tidak perlu eh, bisa terbantu untuk mengetikkan ini, tidak perlu mengetikkan manual. Misalnya di sini saya hapus dulu. Saya cukup ketikkan tanda seru, lalu saya enter. Jadilah ini. Ada HTML-nya, ya, sudah ada body-nya, dan sudah ada head-nya. Jadi kalau menggunakan IDE seperti Visual Studio Code itu tadi, salah satunya itu ada plugins yang memudahkan kita untuk mengetik. Beda tadi, misalnya kalau kita menggunakan Notepad, kita harus ketik satu-satu ini, HTML-nya, head-nya, body-nya, ya, seperti itu. Nah, ini saya coba save. Sekarang saya coba buka di web browser. Jadi di sini. Nah, ini kan sudah ada filenya ya. Nah, kita coba di sini buka. Caranya klik 2 kali saja. Nah, akhirnya terbukalah halamannya. Ini. Kenapa di sini masih kosong ya? Karena memang belum ada kontennya sama sekali. Kita bisa membuat di sini ya. Tadi dijelaskan bahwa body itu adalah tempat konten kita berada. Nah, di sini saya coba buat Fadel Muhammad ya dan Juwita Rahma seperti ini. Kalau saya reload di sini muncullah seperti ini. Nah, artinya konten kita sudah ada di sini ya. Adapun tadi beberapa jenis tag itu kita bisa masukkan di sini. Contohnya tadi ada namanya tag heading ya. Heading seperti ini namanya. Nah, heading itu adalah untuk membuat judul. Heading itu terdiri dari level 1 sampai 6.
Contohnya seperti ini. Saya buat heading H1, saya buat tag-nya H1, lalu ditutup dengan /H1 seperti ini. Misalnya daftar nama T-Kom D 2023. Lalu saya reload. Nah, ini heading itu seperti ini, judul. Nah, sekarang saya coba ini H1, tapi kalau saya bikin H2, maka di situ kita lihat bagaimana perbedaannya. Misalnya tadi Fadel Muhammad. Nah, H2 itu artinya subjudul dari H1 ya. Jadi ini adalah subjudulnya. Makanya eh, tulisannya lebih kecil ukurannya dibanding H1. Begitupun nanti dengan H3. Misalnya Juwita Rahmaya. Seperti ini. Ini. Itu sampai H6. H4. Misalnya H4-nya itu adalah Rahmi Dwi. H5-nya adalah Azka. Kita lihat ya ini. Nanti sampai H6 itu akan, sini kita ganti H6. Ini. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang saya hapus. Ini adalah salah satu jenis tag tadi heading. Bagaimana kalau kita mau membuat paragraf ya? Paragraf itu bisa kita buat dengan cara membuat tag P. P itu adalah paragraf. Jadi kita buat dalam kurung seperti ini P. Ada juga penutupnya P seperti ini. Sehingga di antaranya nanti ini adalah, disinilah kita menuliskan paragraf. Contoh paragrafnya kita bikin seperti ini saja ya. Lorem ipsum. Ada yang tahu lorem ipsum? Ya, ini hanya teks random yang kita bikin supaya kita mau lihat visualnya seperti apa. Nah, ini ada. Kita bikin teksnya lebih panjang. Seperti ini. Kita coba lihat. Nah, ini ya. Lalu, coba 5 saja. Nah, seperti ini. Di sini kan ada paragraf, lalu kita mau ratakan apakah rata kiri, kanan, atau tengah. Nah, itu bisa juga kita lakukan. Di paragrafnya ini tadi kita tambahkan atribut sesuai dengan slide presentasi tadi, bahwa di dalam tag ini kita bisa menambahkan atribut. Atributnya itu bisa apa saja di dalam sini. Contohnya adalah align seperti ini. Align itu kita gunakan untuk perataan teks. Misalnya kita right di sini, artinya mau rata kanan, kita reload. Nah, ini ke kanan. Lalu kalau kita mau ke tengah, kita coba ganti center. Nah, ini ke tengah, rata tengah. Begitupun dengan heading tadi nih, kalau kita mau tambahkan align, kita coba apakah bisa di sini center. Nah, di sini ya. Kalau ini kita coba justify, artinya rata kiri kanan supaya seperti paragraf. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, dari sini kan sudah terlihat bahwa kita sudah membuat minimal halaman, ada judulnya, ada kontennya. Nah, kalau kita mau tambah gambar bisa juga. Jadi saya coba carikan gambar dulu.
Ya, misal saya kopikan gambar ke dalam satu folder yang sama ya. Sini saya berikan nama gambar.jpg. Nah, kalau dilihat di Visual Studio Code-nya di sini, sekarang di sini sudah ada gambar ya, ini gambarnya. Nah, kita bisa tambahkan menggunakan tag img di sini. IMG. Nah, IMG itu bentuk tag-nya seperti ini. Jadi kalau eh, mau mengetikkan cepat di Visual Studio Code, kita cukup sebutkan nama tag yang mau ditulis itu apa, lalu menggunakan tombol tab ya. Ada tombol tab itu biasanya di atas caps lock. Nah, misal saya mau bikin H1 tadi, saya cuma ketik H1 di sini lalu tekan tab, maka otomatis dibuat tag penutupnya seperti ini. Saya mau bikin misalnya tag paragraf, saya cuma ketik P, lalu tab. Nah, ini sudah jadi lagi tag P-nya ya. Jadi dibanding mengetikkan manual seperti ini, P, lalu tutup kurung, nah kita bisa langsung ketikkan saja apa tag-nya, termasuk tag IMG atau image, IMG saya tab saja, nah ini sudah bisa. Kalau di tag IMG itu saya cukup memasukkan di sini src-nya adalah nama file gambarnya apa, ini gambar.jpg, saya masukkan gambar.jpg. Nah, lalu kita coba save dan reload. Nah, ini hasilnya. Nah, ternyata gambarnya sangat lebar ya. Ini bisa kita kecilkan. Misalnya di sini kita ganti, kita berikan atribut baru namanya width, itu adalah lebar. Misalnya width-nya saya cuma mau 50% saja. Nah, kita coba reload. Nah, seperti ini. Atau saya mau width-nya itu sama dengan lebarnya satu halaman supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan atribut baru. Contohnya nanti ini adalah CSS ya. Tapi ini saya berikan contoh dulu supaya kelihatan apa fungsinya CSS. Nah, di sini kita berikan atribut style namanya, lalu kita berikan warna. Misalnya mau warnanya itu ini. Nah, ini ini kurang jelas. Kita coba ubah jadi blue saja, blue atau warna biru ya. Nah, ini sudah berubah ya seperti itu. Nah, jadilah satu halaman website kita. Adik-adik sekarang bisa membuat berita sebenarnya dengan modal 3 ini. Ada judul, ada gambar, ada paragraf. Jadilah satu informasi. Nah, kurang lebih begitu saja cara kerja dari HTML, jadi sangat sederhana. Sisanya nanti adalah bagaimana adik-adik menyusun desainnya, peletakan halamannya, karena nanti adik-adik akan belajar bagaimana cara meletakkan halaman-halaman itu sesuai tempatnya, sehingga tadi kalau kita lihat contohnya di detik.com, ada kenapa ada menu di atas, kenapa ada halaman yang terbagi dua atau bahkan terbagi tiga dalam satu halaman. Jadi ini kan masih satu halaman utuh seperti ini. Di detik tadi itu ada halamannya yang terbagi tiga, misalnya ada kotak-kotaknya. Nah, itu semua akan bisa kita lakukan. Cukup dengan memberikan definisi di Visual Studio Code nanti ini di halaman HTML-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Setelah ini akan saya berikan satu modul praktikum. Adik-adik silahkan nanti mengerjakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu pertanyaannya saya balik. Apakah jelas yang dijelaskan tadi? Bagaimana? Iya, Pak, jelas, Pak. Iya jelas Pak.
Kalau begitu kita lihat dulu contoh modulnya ya, dan sekaligus nanti saya jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, sekarang sudah terlihat. Ini ada modul praktikum. Sebenarnya di sini ada 12 pokok bahasan ya. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang tag dan struktur dasar HTML sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Nah, di sini modul praktikum formatnya ya sama seperti biasanya. Bagaimana format laporannya nanti? Saya mau yang pertama buat laporannya itu yang pertama tetap ada poin A judul, lalu tujuannya tetap dituliskan, alat dan bahan pun seperti itu. Lalu langkah kerja nanti ini di skip saja ya. Langsung ke teori dasar. Jadi setelah alat dan bahan, langsung ke teori dasar. Nah, di teori dasar, silahkan adik-adik bikin paragraf. Tidak harus mengikuti yang ini. Di sini kan contohnya ada pengertian web, browser, dan struktur. Nah, teorinya itu nanti adik bikin sendiri. Adik-adik bikin sendiri. Apa isinya? Isinya adalah jelaskan semua yang ada di dalam praktikum ini, ya. Tapi jelaskannya itu secara singkat ya, karena nanti akan ada sesi tersendiri di bawah ini untuk analisis, bagian tersendiri untuk analisis. Jadi di sini teori dasarnya bisa 2-3 paragraf itu cukup. Nah, selanjutnya masuk ke dalam hasil praktikum ya. Nah, jadi saya ulangi, A judul, B tujuan, C alat dan bahan, langkah kerja tidak usah, berarti D itu adalah teori. Lalu E itu adalah hasil praktikum ya. E itu adalah hasil praktikum. Isinya apa? Isinya adalah langsung di sini. Yang eh, pertama kan ini ya, yang ada praktikumnya. Jadi langsung tampilkan kodenya, lalu screenshot hasilnya yang muncul di browser. Begitupun ini, screenshot dulu kode yang dibikin di Visual Studio Code-nya, lalu screenshot lagi hasil yang muncul di browsernya. Contohnya seperti ini ya. Ini outputnya. Setelah itu, silahkan analisis. Jadi setiap bagian praktikum terdiri dari screenshot kode di Visual Studio Code, lalu screenshot hasilnya seperti ini. Setelah itu, analisis apa yang terjadi di situ ya. Nah, cara menganalisisnya seperti ini. Apa itu tag HTML, apa itu head di sini fungsinya, apa fungsinya title, apa fungsinya body, dan lain-lain. Tetapi usahakan tidak perlu ada penjelasan yang berulang. Contohnya seperti ini. Di praktikum 1, di sini kan ada HTML. Di analisisnya di sini dijelaskan HTML adalah eh, bahasa itu tadi ya, hypertext language, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, lanjut di praktikum 2. Praktikum 2 ada lagi HTML. Karena HTML ini sudah dijelaskan di praktikum 1 tadi ini, maka HTML ini nanti tidak perlu lagi dijelaskan ulang di sini.
Cukup apa hal yang baru ya. Nah, misalnya ini ada komentar di sini. Nah, cukup jelaskan ininya. Apa tujuannya komentar, kenapa dituliskan di sini. Nah, begitupun lanjut dengan ini. Yang lain kan HTML sudah ada tadi, head juga sudah ada. Berarti tidak perlu lagi dijelaskan ulang ini. Cukup nanti jelaskan ada BR di sini. Fokus pada BR-nya. Apa itu BR? Seperti itu ya. Artinya tidak perlu ada penjelasan berulang karena yang sudah dijelaskan di atas itu sudah tercover untuk semua praktikum ke bawah. Ini ada beberapa percobaan dan yang di akhir ini adalah tugas mandiri. Ini adalah soal tantangan. Silakan dikerjakan ya, ikut instruksinya. Lalu hasilnya pun sama. Nanti screenshot kodenya, lalu screenshot outputnya seperti apa. Khusus di tugas mandiri yang ini, cukup jawab pertanyaan ini ya. Screenshot kode, screenshot output, tapi tidak perlu dianalisis. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik. Berarti saya anggap sudah aman ya sampai di sini. Kalaupun nanti sewaktu-waktu ada kendala, silahkan manfaatkan grupnya untuk bertanya. Saya akan merespon di grup tersebut ya. Kalau misalnya saya kebetulan sedang ada kegiatan dan belum buka grup, ada teman-teman yang lain yang tahu, silahkan bantu dijawab. Itulah gunanya kita bikin grup untuk berdiskusi. Jadi bukan satu arah hanya dari saya semua, tapi nanti kita aktif berdiskusi bersama-sama. Jadi kalau ada yang temannya butuh bantuan dan ternyata ada yang lain yang tahu, silahkan bantu dijelaskan di situ. Bisa dimengerti? Siapa? Kapan dikumpul, Pak? Batasnya. Waktunya itu waktu pengerjaan 1 pekan, H-1. Jadi H-1 itu jam 12 malam. Untuk tempat pengumpulannya, eh, biasanya di LMS Syamoke ya, tapi nanti sembari saya pantau dulu apakah sistemnya sudah normal atau belum. Kalau belum, nanti akan saya bikinkan Google Form untuk pengumpulan. Pak, izin bertanya untuk praktikumnya ditulis tangan atau bagaimana, Pak? Nggak usah diketik saja. Oh iya, terima kasih, Pak. Ya.